buahnya ini. Sama sekali anak rekam kedua ya begitu. Sehingga aku suka. Jadi pas ketika Rasanya ceritanya sama semua. Apa nih? Por limo loh ya. ini dari sini aja lah biar enggak. Gitu. Ini biarkan Masih gitu, cuma mau orang nyampe. Jadi cukup dah. Por limo. Ini yang dipotongnya di sini. Buahnya mana? Ada. Dipotes dulu. Ada contohnya Pak. Sampai berapa kali dipotes ini udah tumbuh udah proses. Ini udah proses mati kan? Sini yang tumbuh lagi, padas lagi. Ini lagi, padas, ini lagi. Ini padahal kalau keluar bunga ini bisa setengah kilo. Terus jalan keluarnya piye Pak kalau gitu Pak? Kan ada 3 tandan, 4 tandan. Karena nggak lurus itu tadi. Iya. Terus jalan keluarnya gimana Pak? Mungkin jalan keluarnya terus piye bagusnya? Jalan keluarnya ya pastikan ini posisi memang menggantung lurus, ya. Iya. Yang dipangkas jangan ujungnya yang ngacung, Bengkok. masih ngacung kayak gini. Yang berarti yang lurus terus. Yang lurus ini. Supaya lurus Kalau di sudah kejadian Pak, supaya kalau lurus udah seperti diikat lah, itu. Pak, ya. Kejadian ya tetap ini diamputasi aja, ini juga tidak akan berguna, ini diamputasi sih. Oh gitu. Yang bengkok itu biarkan aja. Nggak apa-apa. Ini kan sudah nggak akan keluar bunga. Iya. Buang saja. Ya. Oke. Tapi untuk mengantisipasi itu ya bagusnya supaya nanti lurus, biarkan ke samping dulu. Belum mas aku Kalau lagi ke samping kan kebunnya. kan Iya Allah mas. Ini Bakal kalau seneng nggak banget kalau di dia kan kayak sini. gini, ya kan? Ya, kalau di sini seneng Ini banget. biarkan terus gantung ke sini kalau udah kadung atau ke samping aja dulu. Ih beneran. Kalau ke samping kan relatif lurus. Iya iya. Ketika nyampe ke bawah, Besok ada Pak Naryono. Wih, ini aku buka kebun. paham ya? Mana-mana mas. Monggo kalau ada mau pertanyaan tadi yang mau ditanyakan di sana nggak ada, boleh ditanyakan di sini. Silakan. Lebih jelas. Ini cabai jamu. Yang ini pasti masih ada. ini semi intensif. Cabenya ini jamunya Intinya dituang. adalah teduh atau iuk. Ini memanfaatkan karena panel ini udah punya jolonet ada ini ya. batang mauni, ada jelutung, ada apa segala macam, ada dondong, ya. Jadi udah iuk dimanfaatkan seperti ini. Berarti ditambah ini juga ya Pak ya? Ini jaring bukan parangan sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini juga tidak begitu fungsi banget sih. Nah, kebetulan ini tanahnya sudah campur pasir, bagus dia. Nah, ada belum. Ini karena kemarin baru masukin lagi sih. Akarnya itu tetap ngambang. Nanti tak kirim ke situ. Akarnya ngambang. Ya. Nanti kita gabung dulu ke grup. Ya. Ini kalau yang Enggak, mau bukan misalnya nanti Pak, edit dulu. Semua dari greenhouse kita. atau intensif, Iya, nanti ini modelnya nggak kayak gini. itu. Tapi rambatan ini di Iya. tengah, Dari ya, awal di tengah. Boleh sistem kayak ini, kayak apa namanya jemuran. Nanti ini yang sebelah sini gantung sana, yang sebelah sana gantung sini, boleh. Gitu. Boleh pakai tiang cor kayak gini. Ini bagus. Ditanam 50 cm 50 cm, satu ini ditanamin 4 batang. Itu paling bagus. Cor kayak gini. Kayak buah naga Iya. simpat. Tapi tingginya bagusnya segini. Eman-eman kalau segini eman-eman masih bisa jangkau kan di sini kan. Gitu. Nah, kalau pakai dua kursi ruas bisa lah, kalau mau. satu ruas keluar satu tandan isinya 10 misalnya dapat 2 on kan lumayan. Kalau tingginya sini kan nambah 2 ruas kan lumayan. Gitu loh. Ya. Dicor berarti ya. Disarankan memang rambatannya yang kalau misalnya mau intensif atau semi intensif itu menggunakan yang kuat karena usianya ini paling tidak minimal kalau ya. di greenhouse itu 12 tahun. Kalau baru 2 tahun atau 3 tahun kok ambruk kan emang nangis kita. Iya. Betul. Gitu ya kan. Jadi yang kuat. Kalau di kebun tentu harus yang tanaman hidup ya. Tanaman hidup. Jadi monggo berinovasi apa segala macam. Kalau mau lihat di situ ada apa? Indigo vera. Indigo vera itu bisa untuk pakan sapi dan kambing karena itu yang paling bagus karena ya kadar proteinnya sangat tinggi. Itu indigo vera. Yang mana Pak? Ya, sana kita ngelihat pohon indigo vera. Yang dom. Mana batunya? Keluaran batu dom. Ya.
Gaple. Sama yang di Mayonan apa berapa? ya, cucian 1.000 sampai 1.500. 1.000 sampai 1.500. Iya. Kirim WA-nya, kirim WA, nanti tak kirim gambarnya. Oh, siap. Gue masak apa? Ada minum di sini ada. Orang ini lucu. Mayongan ini orang Musim mampu. Dari tanah. Misalkan Oh, ya yang penting nggak nyentuh tanah lah, Mbak. Kalau nyentuh tanah nanti dia aktif, akarnya tumbuh dia. berarti ini step gini. Terus berikutnya Kalau dia ini mungkin ada yang contoh anu ya di sini. Ini yang bisa terus digantungkan, dipotong, ya kan? Makan apa-apa, dipotong. Jadi bagus ini. Satu batang dari bawah nanti yang gantung ini. Nah ini contoh. Ini sebenarnya udah bagus, lurus. Tapi sayangnya yang dipotong itu ininya, karena dia ngadep ke atas ini tetap tumbuh. Ya, nih. Ini harusnya dipangkas itu sini. Oh, jadi dia telat mangkas, udah nyentuh. Bukan telat mangkas, Mas. Yang dipangkas harusnya bukan ini. Dia kan ngadep ke atas. Dia tetap Oh, sebelum muter ini. itu, sebelum Ini nikung biar aja kan kayak ya. gini, tapi yang potong di sini. Posisi lurus dia nggak akan tumbuh kayak gini. Itu potongannya ditanam bisa, Pak? Bisa. Ini dipotong di sini. Posisi lurus dia nggak akan aktif. Anu tunasnya. Ketika tunasnya tidak akan aktif, dia cepat tua dan cepat produksi. Kalau ujungnya masih aktif, nggak bakalan produksi. 20 meter pun kalau ini masih jarang. Nanti dia akan mati sendiri ujungnya, mati putus pada saat kemarau putus mati baru keluar. Tapi nunggu putusnya itu bisa 20-30 kan lama. 3 tahun kan. Kita kan harus ngakali alam. Tapi bersahabat lah. Ngakali yang bersahabat. Ya. Jadi kita harus ini juga tanpa kita dikasih tahu sebenarnya harus belajar. Berarti kita ngadep ke atas tetap tumbuh. Itu sarana belajar sebenarnya. Gitu loh. Kita harus jeli hal-hal yang sepele itu kita harus jeli. Gitu ya. Kita harus jeli. Ini di sini motongnya. Iya. Gantung berarti. Iya, di sini potongnya. Ketika dia gantung ini tua siap berbunga. Ya. Ini termasuk terlambat Pak ya? Sebenarnya bukan terlambat. Bukan terlambat. Enggak terlambat. Memang dia harus panjang. Oh, harus panjang. Tapi salah potong harusnya di sini. Gitu. Jadi mungkin ya satu lah. Gitu. Jadi pemotongan itu harus benar-benar dipahami. Gitu. Kalau di Sulawesi Utara itu di setiap batang gamalnya itu ada bambu. Karena dia malas manjat. Ada bambu, setiap tunas itu ditempelkan bambu. Udah panjang bambunya ditelungkan gini, pet, tempelkan lagi bambunya. Tradisional. Tapi kalau nanamnya 1000 bambu kan mumet juga kita. Jadi cara ngakalinya ketika gamal atau apa itu kan tumbuh beberapa tunas. Oh itu contohnya di Lamtoro itu kan ada tuh tumbuh ke cabang di atas sana ya. Itu nanti kalau udah tinggi yang di Lamtoro itu dilepaskan digantungkan. Oh iya. Nah itu contohnya kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Itu kok dibiarkan terus ya terus. Iya. Nah ini kalau ditanam ini nah ini dilakukan pembubunan. Tapi kalau dari awal udah didesain pakai bedeng itu nggak perlu dulu lagi kan udah desain bedengan kan. Ini sebenarnya ini kan masalah inovasi ya. Tapi kalau inovasi itu membuat kita jadi tidak tahan lama segala macam, hindari inovasi yang membuang-buang biaya. Kalau seperti ini nanti terus ini mempercepat busuknya ini, ya kan? Itu kan ada yang udah busuk kan? Ya kan? Kan eman-eman. Belum buah ini udah busuk kan? Nah, berapa tahun Pak buahnya? Kalau cara pengambatannya dan penggantungannya benar 2 tahun mulai berbunga. Nah, 2 tahun, ya. Jadi usahakan buah Pak yang ini. belum. Usahakan nanti kita membuat rambatan itu jangan sia-sia, jangan nyesal di tengah jalan. Pastikan itu. Kalau gini bagus cor aja.
Kalau ini atau misalnya baja ringan. misalnya ada beberapa, ini kan banyak ya Pak ya. Misalkan apa Pak, tumbuh bunganya hampir sama, hampir serentak gitu maksudnya. Iya, batang produksi yang tua itu nanti akan tumbuh bunga. Pertandanya 1 hari bisa 1-2 bunga yang mekar. Jadi hampir serentak gitu lah ya. Ya, jadi satu tandan itu nanti kan bisa 20-an. Ketika kita udah polinasi, nanti kita lihat pertumbuhan buah yang normal itu dibiarkan, yang nggak normal potong buang. Potong buang. Kan kelihatan agak cingkreng kan? Iya. Potong buang, nggak ganggu. Yang paling bagus ketika kita kepengen hasilnya besar dan panjang itu hanya 8. 8 dalam satu apa Iya, itu ya? tangkai. Dalam satu tandan dipelihara 8 yang pertumbuhannya normal. Pertumbuhan normal itu tergantung daripada saat polinasi. Penekanannya itu juga pengaruh. Karena ada yang nggak sempurna, nanti tumbuhnya cingkreng gitu. Kalau yang sempurna bagus, yang cingkreng itu kan udah kelihatan tuh, oh ini nggak normal, potong buang. Iya. 8 itu vanili semakin besar dan panjang ya, semakin mahal harganya. Hama yang dihindari Pak. Kalau hama pertama maling ya. Ya, karena maling itu hama. Yang Pak hitam ya Pak. Ya, itu memang asli hama itu. Yang kedua, lalat ulat bulu yang hitam. Itu menghabiskan ini yang muda-muda ini loh. Ulat bulu yang hitam itu menghabiskan itu loh. Ulat bulu. Monyet Pak, apa cerita Pak? Monyet. Kalau monyet saya rasa enggak, karena ini sebenarnya getahnya gatel loh. Iya. Karena kita gatel loh, gatel banget. Mahal itu yang besar dan panjang. Tapi bisa untuk obat luka. Ya bisa, Iya. pakai insektisida bisa. Nah, kemudian kalau untuk itu kan hama ya, hama itu paling ulat, tapi ulat itu kan jarang serangan ulat. Kalau di daerah rawan paling sering ya serangan orang lah, hama maling. Nah, kemudian untuk penyakit itu lebih kepada banyaknya itu fungi, jamur. Obatnya Pak? Nah, itu pengaturan kelembaban. Kemudian juga untuk menjaga itu per 3 atau 6 bulan disemprot pakai fungisida. Tentunya yang bagiannya yang organik. Jadi si calon bibit jamur itu tidak sempat tumbuh. Yang organik berarti ada dijual di pasaran Pak? Banyak, bikin sendiri juga bisa. Yang dari bawang putih itu Pak? Boleh, tapi kalau bawang putih kebanyakan juga gosong lagi. Iya. Tangan aja gosong kan. Ada cara. Kiraan berapa tahun Pak? Berapa bulan? Ini nih 1 tahun kayaknya belum ada apa ya, sekitar hampir 1 tahun. Pemangkasan pertama ketiga. Ya segini aja. Ya kan nanti kita kan Kepengen cepet gede ya, itu kayak tadi. Kepengen Ya. cepet besar batangnya, dipangkas segini ya. Jadi dipangkas lagi. Kalau ini kan pangkasnya di sini. Coba ini kalau mangkasnya mulai dari sini, kemudian di sini, ini udah segini di sini. Kan kita kepengen cepet besar tuh batangnya. Nanti setelah ini, jadi ini ada akar kat. Akar kat itu keluar pertama bersamaan dengan tunas baru ini. Dia akan keluar akar kat. Ini akan lengket kalau ada pohon inangnya. Setelah lengket kayak gini, dia akan tumbuh akar nutrisi. Akar nutrisi itu tumbuh setelah akar kat yang kedua. Jadi ini kayak gini nanti ke bawah mencari nutrisi. Semakin banyak akar nutrisi yang mencari ke bawah, semakin subur ini. Berarti kita nggak perlu nyemprot pupuk di akar-akar yang atas ini ya Pak ya, nanti dia nyari sendiri di bawah. Nah, vanili ini kan jenis tanaman apa ya? Lupa saya karena saya bukan orang ya. Itu memiliki stomata kan besar, ya kan? Dan dia efektif sekali ketika kita berikan POC. Nah, efektif sekali. Dan pembelian POC paling bagus adalah sore, karena stomata itu terbuka kan mulai sore. Oke Pak Aldi, ini yang orang pertanian. Disemprot berarti ya Pak ya? Ya, disemprot pakai POC plus CPT juga lebih bagus. Itu intensitasnya boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, itu kan stomata terbuka pada saat malam hari lah ya, full. Kalau pagi nggak maksimal makannya, karena kan nanti begitu matahari mulai panas dia akan nutup dan melakukan proses fotosintesis penyerapan sinar matahari. Bagusnya memang semprotnya itu pada sore hari atau malam. Kalau mau gitu ya sore lah gitu kan, disemprot ya kan pakai POC tambah CPT. Nanti dia menyerap, kemudian itu akan sangat bagus sekali vanili, maksimal banget kalau telaten. POC-nya bahannya misalnya kita bikin sendiri bahannya. Boleh, bisa nanti di grup kan diberi grup kan ada 2. Kalau di grupnya Pak Narunya khusus vanili, di grupnya saya itu nanti bisa vanili, bisa lada dan yang lain-lainnya, karena kita sifatnya kan
diversifikasi tanaman. Tidak semua orang bisa atau senang dengan vanili. Tidak semua orang senang dengan pinang. Tidak semua orang senang dengan lada. Jadi nanti bisa di situ milih yang passionnya di mana, bahasanya keren itu, passionnya di mana gitu loh, ya kan? Nah nanti di situ boleh silakan tanya. Kita banyak yang di dalam itu dari UMB, dari apa, dari PPL segala macam. Kalau bikin POC gimana? Ada kok kita. Bikin CPT gimana? Kalau kita nggak mau beli tapi kita cover bikin beli, boleh kita kasih. Pernah kita bikin itu Pak POC. Bisa aja ini sebenarnya bisa aja. Kalau mbaknya apa PPL mbak dari sini? Enggak, petani biasa. Nah, tapi hobi ya pertanyaan. Iya. Saya salut kalau yang ibu-ibu ini malah hobi. Nanti bapaknya yang dipecat-pecat saya. Betul ya Pak. Orang emang itu tujuannya Pak. Ya, mbaknya dari unit berapa tadi? 11. Unit 11. Pak bendaharanya belum jadi datang ya? Tadi ketemu di unit 2. Datang? Datang. Oh, tadi ketemu di unit 2 pas sarapan. Oh iya, datang Iya. tadi yang jemput aku dulu tadi. Ya, itu jadi diharapkan biasa nanti perubahan mindset itu presentasinya itu beda. Presentasinya itu diversifikasi tanaman. Oke. Kita di Pelepah Tilir ya Pak Aldi, kita berikan itu. Setelah itu baru mereka oh ternyata nggak cakar karet sama sawit aja. Iya, memang. Baru mereka milih. Kalau Makanya saya jadi baru mereka gitu, milih, Pak. wah aku harus vanilla lah, aku harus pikir aku ini. Karena sesuai dengan kesukaan dia. Campur ya. Gitu. Jadi seperti Sawit itu. sama karet udah bagian suami. Ini enteng, mau nyenengan di rumah pakai pot bisa, ya kan? Atau planter bag. Kalau planter bag kan relatif lebih lebih tahan, bisa 10 sampai 15 tahun untuk planter Bisa bag. dipindah-pindah. Iya, bisa dipindah-pindah. Ya, ada yang lain Mas ditanyakan, monggo. Mas. Itu kawan sama kepala hitam. Ada yang monggo yang mau ditanya Mas? Oh iya, ini daun kuning seperti ini. Ini faktor pencahayaan. Jadi intensitas pencahayaan ini terlalu tinggi karena ini kan udah ditebang gitu kan. Jadi kalau sudah kena panas matahari itu kayak gini. Dan kecenderungannya nanti agak kerdil. Oh, kurang pertumbuhannya kurang sip ya. Karena dia memang maksimal hanya 50%. Gitu loh. Dikejar anu pun enggak mau coba ya. Kenapa? Umpama dikejar pupuk pun enggak Nggak mau. Enggak mau. Karena dia sifatnya memang dia malu terhadap matahari. Ya. Kebalikannya merica sebenarnya. Itu kan teduh tuh bagus tuh daunnya hijau. Bedakan aja nggak apa-apa. Yang itu kan bagus sekali. Iya. Besar daun. Kalau cahaya pagi itu bagus, misalnya sampai jam 10 ya. Yang paling cahaya jahat itu adalah setelah jam 11 sampai sore itu paling nggak bagus. Untuk tanaman apa aja sebenarnya nggak bagus. Makanya kalau di Jawa, tanah yang di bukit yang menghadap matahari lebih mahal ketimbang terbitnya matahari ya, lebih mahal ketimbang tanah yang menghadap matahari terbenam. Beda itu, di Jawa begitu. Itu kayak Walaupun orang Jawa tapi dia paham itu. Dia Iya. paham. Itu seperti itu. Ini kan paparannya kan matahari. Kalau pagi saya rasa enggak. Malah pagi sore ini. Ini iya, ini malah enggak bagus. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. itu yang masih bayi, yang masih baru, maksudnya kita yang dapat bonusan itu Pak. Misalnya kita kan tadi di teras atau masalahnya kan pot. itu sore gini lah yang paling panas gitu kan, paling cahaya itu paling banyak di sore. Misalkan kita letakin di garasi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan di pot. Pokoknya intinya gini. Boleh dia terang, tapi tidak Tidak kena. kena Kena paparan sinar, matahari, ya. sinar cahaya Langsung matahari. gitu, ya. Betul. Terang kan bukan berarti kena matahari. Iya, iya. Ya, nah itu. Itu nggak apa-apa. Kalau paham seperti itu bisa. Berarti kalau kena matahari pagi langsung nggak Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa. Saya nanam cuman dia kutilang gitu loh. Nah, terus tinggi Langsing. langsung. Udah Di standar mana nanamnya? Di pot apa di mana? di ini langsung ke tanah, cuman dia nempel di tonggak teras. Kena sinarnya pagi, cuman dia Di ada nutrisi enggak? Di nutrisi enggak? kadang kopi, teh, dan pokoknya ampas-ampas gitu Pak. Nah, coba di nutrisi, kemudian pakai sabut kelapa supaya medianya enggak berserakan ya. Kan kalau berserakan selalu berubah posisi akar nutrisinya ini yang mengganggu penyerapan gitu. Dikasih sepet aja Mas keliling gini kan bisa bagus gitu kan. Jadi Kalau waktu- dasarnya memang udah sepet, cuman yang ke atasnya ini, yang akarnya ini sering goyang. Nah itu sering goyang. Yang kedua mungkin belum melakukan pemangkasan. Belum. Nah itu dilakukan.
Ya, kalau sering goyang ini akan pencari nutrisinya dia nggak maksimal untuk penyerapan nutrisi sehingga menghambat pertumbuhan. Kalau jarang goyang itu lagu. Oh, beda lagi, itu lebih mantap. Ibaratnya pemangkasannya penghematan, Pak. Ya, Itu apa langsung harus ditanam atau Jarang simpan dulu goyang. agak apa gitu? nggak apa-apa langsung ditanam boleh. Udah siap tanam itu ya? Iya. Pupuk tadi pupuk kandang tadi ya? Ya, pupuk kandang boleh. Oh. Tapi bagusnya kalau misalnya di rumah tanah nggak berpasir, yang paling bagus memang tanah campur pasir. Campur pasir. Karena pasir itu menahan hawa dingin. Iya. Kalau pasir murni, Ya nggak apa-apa, asal kita rajin nyiram nutrisi bareng, nggak apa-apa. ya Pasir pasir mau- murni dalamnya pakai tebas. Jadi Bukan untuk atasnya, nahan air. bukan anunya. Atasnya ya. Ya, boleh. Tepatnya dicincang atau disobek-sobek lah gitu ya. Disobek-sobek apa dibikin anu. Tukul, tak sobek. Disobek-sobek kayak Mas Tukul kan. Boleh kayak gitu lah. Jadi itu seperti itu. Seperti pupuk organik yang cair itu nggak apa-apa lah ya berarti ya? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, disering nggak apa-apa. Ya. Daun Ada dia. Datangnya aja ke rumahnya kalau nggak paham jalan apa dah? Jalan apa? Nggak usah didatengin, tak undang aja ke rumah gitu. Nah, jangan gitu aja Pak. Tak undang lagi ke rumah gitu. Datangnya ke rumah aja. Siap. Oke, ada yang lain Mas? Rumahnya kan di jalan 8. Ya kalau ada waktunya itu. Kalau nggak sudah ya wis lah. Terima kasih kami sampaikan Pak Aldi sudah menemani kita dalam peliputan hari ini. Mudah-mudahan berkah manfaat apa Pak? Yo Ya Pak Aldi, terima kasih Pak. Yo Nanti masuk dalam grup videonya tak kirim. Jangan lupa di subscribe. Enak lagi. Coba Pak. Nah, sepatah kata, dua patah kata. Oh kenal aku. Coba. Kesan dan kesan selama mengikuti seminar hari ini. Kan patah head. Artinya gini, artinya mintakan spek. Masel. Masel. Kau bareng aku Pak Dewi. Oh, kan makan bar. Coba tak di dalan. Antar apa sapi iki? Boleh kalau nggak minta. Enak carane. Jadi Mas ya. Yuk. Salam Nabit. Ya. Lewat tali alir engko. Lu mau tane. Kajuan ya. Kajuan, Mas. Oh yang putih. Arah. Kayak yang di rumah tadi siapa ya? Itu juga gitu. Yang di bawah cuma segini, yang gantung segini. Ya, ini kan sama dari bawah. Jadi kalau misalnya beli bibit kok kecil, ya kebanyakan kalau disemaikan ya kecil kayak gitu. Jangan berkecil hati juga. Nanti akan seperti ini. Ketika disunat ya akan gede gitu loh. Berarti penyunatan dari bawah Ya dari segini lah, Dari segini. segini, Nah, 2 kali tuh. 2 kali ya. 2 kali nggak apa-apa ya. untuk memperbesar. Nanti semakin banyak akar nutrisinya ke bawah, semakin besar. Yang tunas barunya besar lagi, tunas baru besar lagi. Tapi juga ini tanaman jambu, Mbak, aku malah tanaman jambu.